Halo, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Jadi, untuk tugasnya kami memilih topik tentang Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan KOS untuk mahasiswa di PENFUI Kota Kupang dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Sebelum melanjut ke materi, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator, nama saya Emerenciana Eba dengan NIM 231201119. Dan saya Francisca Depliana Ika dengan NIM 231201120. Dan saya Faik Bundari Putri Bropo dengan NIM 231201104. Dan saya Jenita Felicia Simenes dengan NIM 231200012. Di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang. Seiring banyaknya mahasiswa yang berasal dari daerah luar seperti daerah daratan Flores maupun di daerah lainnya yang jauh dari daerah PENFUI yang menempuh perguruan tinggi di daerah Kupang, khususnya di daerah PENFUI. Di daerah PENFUI sendiri memiliki 4 universitas, yaitu Universitas Katolik, Widya Mandira, Universitas Nusa Cendana, Politeknik Negeri Kupang, dan Politeknik Kupang. Dengan begitu, mahasiswa dari daerah luar tersebut memilih KOS sebagai tempat sementara dalam menempuh pendidikannya. Di daerah PENFUI sendiri memiliki KOS yang menawarkan harga, fasilitas, lokasi, dan lainnya yang membuat mahasiswa kebingungan dalam memilih tempat tinggal sementara yang cocok dengan keinginan dan budget. Oleh karena itu, dibutuhkan program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan tempat tinggal sementara atau KOS dengan berdasarkan pada kriteria yaitu harga, lokasi, dan fasilitas. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bertujuan membantu pengambilan keputusan yang tepat dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada setiap atribut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalahnya adalah bagaimana cara dalam memilih KOS yang strategis sesuai dengan budget dan lokasi yang tepat. Bagaimana penggunaan metode SAW membantu dalam pemilihan KOS mahasiswa di PENFUI Kota Kupang. Lalu tujuannya itu memilih KOS yang strategis dengan budget dan lokasi yang tepat. Penggunaan metode SAW dalam membantu pemilihan KOS mahasiswa di PENFUI Kota Kupang. Untuk pengertiannya, sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Tempat KOS merupakan suatu tempat tinggal yang disewakan kepada pihak lain dengan fasilitas-fasilitas tertentu, dengan harga yang lebih terjangkau daripada di hotel atau penginapan. Tempat KOS lebih akrab digunakan sebagai domisili karena kebanyakan tempat KOS disewa dalam jangka waktu yang cukup lama daripada hotel atau penginapan yang menggunakan hari. Dan juga istilah tempat KOS sangatlah dekat dengan mahasiswa, karena pada umumnya tempat KOS disewakan untuk mahasiswa walaupun tidak jarang juga tempat KOS yang disewakan untuk umum. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya
yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Menurut Kusumadewi 2006, metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke satu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Rumusnya, jika J adalah atribut keuntungan, maka rumusnya RY sama dengan XY per maksimal XY. Jika J adalah atribut biaya, maka rumusnya RY sama dengan minimal XY per XY. Dengan keterangan, RIJ merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi. XIJ merupakan nilai atribut yang dimiliki dari setiap atribut. Maksimal XIJ merupakan nilai terbesar dari setiap kriteria. Minimal XIJ merupakan nilai terkecil dari setiap kriteria. Benefit jika nilai terbesar adalah terbaik, dan cost jika nilai terkecil adalah yang terbaik. Berikutnya, nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai rumusnya VI sama dengan sigma J ke N sama dengan 1 kali WJ kali RY. Dengan keterangan VI sama dengan ranking untuk setiap alternatif, WJ sama dengan nilai bobot untuk setiap kriteria, RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Yang berikut, analisis masalah. Adapun yang menjadi masalah yaitu banyaknya tempat kos yang menawarkan harga, fasilitas, serta memiliki lokasi yang berbeda pastinya akan membuat mahasiswa kebingungan dalam hal menentukan hunian sementara yang mereka tempati. Oleh karena itu, dibutuhkan program aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan tempat tinggal sementara atau kos. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria yang dibutuhkan dalam perhitungan SAW. Antara lain, yang pertama untuk bobot. Jadi untuk bobot tabel satunya kriteria. Jadi C1-nya harga, C2-nya lokasi, C3-nya fasilitas. Terus untuk bobot kriterianya, C1 itu harga, C2 lokasi, C3 fasilitas. Dari kriteria pada tabel 1, maka ditentukan suatu tingkat kepentingan kriteria berdasarkan nilai bobot yang telah ditentukan ke dalam bilangan Fuji. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria adalah bobot kriteria pada tabel 2. Yang kedua untuk kriteria harga. Jadi untuk tabel pertama itu bobot kriteria, C1 harga, C2 lokasi, C3 fasilitas. Jadi kita mulai dari C1 untuk harga. Jadi untuk harga itu yang pertama, harga kurang dari 500 itu nilainya 1, dari 500 sampai 600 itu nilainya 2, terus lebih besar atau sama dengan 600 itu nilainya 3. Jadi kalau seandainya nilai semakin besar maka ini harganya semakin tinggi. Selanjutnya untuk kriteria fasilitas. Untuk kriteria fasilitas yang pertama tabel kriteria harga. Kriteria fasilitas itu tadi kan C2. Jadi untuk fasilitas yang pertama itu kamar mandi dalam, tempat parkir roda 2, kasur, lemari, meja belajar itu nilainya 3. Terus untuk kamar mandi luar, tempat parkir, kasur, dan AC itu nilainya 2. Terus untuk kamar mandi luar, kasur, dan AC nilainya 1. Jadi kalau nilai yang paling kecil berarti ya, fasilitasnya paling rendah.
Terus untuk tingkat kecocokan lokasi atau kriteria yang ketiga. Yang pertama, berada dekat tempat ibadah, nilainya 1, berada dekat tempat belanja atau toko itu 2, terus berada dekat kampus 3. Yang keempat, vektor bobot atau W. Dari pengambilan keputusan memberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria yang dibutuhkan. Jadi untuk kriteria 1 kita kasih nilai 3, terus untuk kriteria 2 kita kasih nilai 2, dan kriteria 3 kita kasih nilai 1. Jadi itu dilihat dari kriteria 1 tadi itu ini harga, terus kriteria 2 fasilitas, terus kriteria 3 ini lokasi kos tersebut. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian metode SAW. Langkah pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Langkah kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Langkah ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Langkah keempat atau langkah terakhir, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Oke, contoh perhitungan SAW yaitu menentukan bobot setiap kriteria. Sebagai contohnya, pengambil keputusan memberikan bobot sebagai berikut. W atau bobot nilai sama dengan 321 yang merupakan nilainya sendiri. Kemudian membuat tabel kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, melakukan normalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau RIJ dari alternatif pada kriteria CJ menggunakan persamaan 1. Oke, A. Harga sewa kos R11 sama dengan minimum 3,2,1 dibagi 3 sama dengan 3/3 sama dengan 1. R21 sama dengan minimum 3,2,1 dibagi 2 sama dengan 2/3 sama dengan 0,66. Yang ketiga, R31 sama dengan minimum 3,2,1 dibagi 1 sama dengan 1/3 yang hasilnya sama dengan 0,33. B. Fasilitas atau benefit. R12 sama dengan 2 dibagi maksimum 2,3,1 sama dengan 2/3 sama dengan 0,66. Lalu R22 sama dengan 3 dibagi maksimum 2,3,1 sama dengan 3/3 yang hasilnya 1. Lalu R32 sama dengan 1 dibagi maksimum 23,1 sama dengan 1/3 yang hasilnya 0,33. Oke, yang ketiga, lokasi atau benefit. R13 sama dengan 3 dibagi maksimum 3,1,1 sama dengan 3/3 yang hasilnya 1. Lalu R23 sama dengan 1 dibagi maksimum 3,1,1 sama dengan 1/3 yang hasilnya 0,33. Lalu R24 sama dengan 1 dibagi maksimum 3,1,1 sama dengan 1/3 yang hasilnya 0. Kemudian membuat tabel kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, yaitu sebagai berikut. Alternatif CO1 atau C1 yaitu 3 dengan benefitnya 2, lalu C3-nya 3. COS2 dengan
C1-nya 2, C2-nya 3, dan C3-nya 1, dan cos 3 dengan C1-nya 1, C2-nya 1, dan C3-nya 1. Langkah selanjutnya adalah menentukan perankingan persamaan 2, yaitu V1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0,66 ditambah 1 dikali 0,33 sama dengan 0,99 ditambah 1,32 ditambah 1 yang hasilnya sama dengan 3,31. Lalu V2 sama dengan 3 dikali 0,5 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0,33 sama dengan 1,5 ditambah 2 ditambah 0,33 sama dengan 3,83. Lalu V3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0,33 ditambah 1 dikali 0,33 sama dengan 3 ditambah 0,66 ditambah 0,33 yang hasilnya 3,99. Dari hasil perhitungan nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI merupakan alternatif terbaik. Hasil penilaian terbesar pada V3 sehingga didapatkan alternatif pemilihan kos terbaik yaitu pada V3, yaitu 6. Kesimpulan, setelah melakukan analisis perancangan implementasi beserta pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan terhadap sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemilihan kos sebagai berikut. A. Sistem yang dibangun dalam mempercepat mahasiswa dalam menentukan hasil pemilihan kos, dan sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat mengurangi kesalahan dalam pemilihan kos. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Jadi baik, sekian materi dari kelompok kami mengenai pemilihan kos dengan metode SAW. Sekian dan terima kasih.